Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu, para siswa semuanya yang kami hormati dan yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kita pantas bersyukur juga saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, sudah melaksanakan siam di bulan Ramadan, sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabatnya, dan penerusnya. Insya Allah termasuk kita semua. Kita tunggu syafaat beliau di Yaumul Mahsyar nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, para siswa yang kami banggakan, saya di sini akan menyampaikan tausiah yang bertema puasa Ramadan membentuk pribadi yang berkualitas. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, apa sebenarnya keinginan Allah SWT dalam rangka kita menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan? Tentu bukan hanya sekedar agar umatnya bersusah-susah dengan lapar dan dahaga. Allah SWT memerintahkan kita menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan tentu memiliki maksud yang jelas dan tentu baik bagi umat Islam semuanya, yaitu dalam rangka membentuk pribadi yang berkualitas. Bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan atau syahrut tarbiyah, ini diharapkan umat Islam setelah menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan sebulan penuh, diharapkan menjadi orang-orang yang berkualitas. Tentu saja tidak hanya di mata manusia, yang terpenting adalah di mata Allah SWT. Apa kriteria orang yang berkualitas? Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai indikasi atau indikator orang yang berkualitas. Yang pertama adalah orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu sekalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini tujuan akhir daripada berpuasa Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa. Kalau di akhir ayat itu adalah la'allakum tattaqun, maka berarti tidak semua orang yang menunaikan puasa Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang berpuasa kemudian menjadi orang yang bertakwa? Tentu orang yang menunaikan siam di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh dan sangat hati-hati dalam menunaikannya. Ini sebagai indikator orang yang bertakwa adalah puasanya berhasil menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebagai ungkapan
atau sebagai indikator orang yang bertakwa, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman bertakwa adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka hatinya bergetar, dan orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah maka imannya senantiasa bertambah. Dan di akhir ayat itu wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu kepada Tuhannya mereka bertawakal. Maka ketika kita sudah menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan, kita sudah terbiasa, terpanggil untuk menunaikan ibadah sholat. Paling tidak kita sholat isya, sholat maghrib sudah tertib insya Allah, karena kita biasanya berada di masjid. Nah, ketika kebiasaan ini sudah kita laksanakan dalam sebulan, ini sudah membentuk pribadi kita menjadi orang yang mudah terpanggil untuk menunaikan sholat. Maka ketika di luar Ramadan kita sudah memiliki kebiasaan sholat tepat waktu, ini seperti halnya yang diindikasikan di dalam surat Al-Anfal tadi. Kita dipanggil asma Allah, maka hati kita tergetar untuk segera memenuhi panggilan Allah, khususnya misalnya melakukan sholat. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah, iman kita senantiasa bertambah. Dan insya Allah di bulan Ramadan kita sudah terbiasa tadarus bersama, baik itu di masjid atau di surau-surau atau dimanapun. Ini sudah menjadi bagian yang menjadi kebiasaan kita. Insya Allah kalau di luar Ramadan sudah punya kebiasaan seperti ini, luar biasa. Maka harapan Allah tentunya setelah siam di bulan Ramadan sebulan suntuk, kita sudah terbiasa memenuhi panggilan Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas di sisi Allah, karena menjadi hamba-hamba yang beriman, yang kokoh, dan takwanya insya Allah kokoh. Maka ini harapan kita bersama tentunya. Kemudian yang kedua, sebagai kriteria orang yang berkualitas adalah sikap disiplin. Kita seringkali, apalagi di masa-masa pandemi ini, kita belajar secara daring, belajar di rumah. Kita ketika belajar daring itu seakan-akan kita libur. Nah, ini yang tidak pas. Meski kita belajar di rumah atau daring, kita tentu memiliki tanggung jawab dan tugas-tugas harus kita laksanakan tepat waktu. Maka ketika kita menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan, kita sudah diajarkan, sudah terbiasa menghargai waktu dari hari, kemudian jam, menit, bahkan sampai detik. Ketika kita bersiam di bulan Ramadan, sudah kita menunggu di waktu berbuka misalnya, kita sudah menyiapkan banyak minuman yang menurut kita, selera kita, dan makanan-makanan yang sudah kita siapkan, tapi kita tidak berani melanggar waktu yang sudah ditetapkan kalau memang belum waktunya. Dan juga kita di siang hari, meskipun makanan minuman itu punya kita sendiri, kita yang menyediakan, yang mencarinya, dan halal kita cara mencarinya, namun itu bisa kita kendalikan untuk tidak kita makan dan tidak kita minum sebelum waktunya. Maka ini menjadi kebiasaan yang sudah kita laksanakan insya Allah sebulan penuh nanti. Dan ini kalau menjadi kebiasaan kita menghargai waktu demi waktu itu, insya Allah kita menjadi orang yang senantiasa menghargai waktu.
Karena apa? Sebagai seorang beriman, insya Allah kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat yang sangat pendek, yaitu di dalam surat Al-Asr misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Watawasau bil haq watawasau bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa menasihati dengan yang hak dan menasihati dengan kesabaran. Ini orang yang beriman, insya Allah akan memanfaatkan waktu yang tidak akan merugi, karena orang beriman akan senantiasa memanfaatkan waktu dari detik, menit, jam, hari, memanfaatkan dengan baik. Begitu juga sebagai seorang siswa, meski belajar di rumah sekalipun, karena itu menjadi tanggung jawab kita harus belajar dan menyelesaikan tugas kita, maka kita laksanakan dengan baik tanpa mengundur-undur waktu, tanpa kita bahasa Jawanya ngendi-endi. Maka kita insya Allah kalau kita memanfaatkan waktu demi waktu itu dengan sebaik-baiknya, kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kriteria orang yang berkualitas yang ketiga adalah orang yang cerdas, atau bahasa Al-Qur'annya ulil albab. Siang bulan Ramadan, meskipun secara fisik kita lemah, namun insya Allah ada potensi-potensi lain yang bisa kita kembangkan dalam diri kita ini. Maka Allah SWT di dalam surat yang turun pertama kali, di dalam surat Al-Alaq misalnya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, hai Muhammad, dengan nama Tuhanmu. Jadi ini perintah Allah. Kita diminta belajar dan belajar, tapi dalam rangka apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan asma Allah yang telah menciptakan kita semua. Anak-anakku sekalian, ini pentingnya kita mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Potensi kecerdasan ini sebenarnya cukup banyak yang ada pada diri kita. Maka potensi yang ada ini mari kita kembangkan. Di antaranya yang pertama adalah intellectual capital kita, kecerdasan intelektual. Yang ini insya Allah kita semua di sekolah yang formal, normal, insya Allah IQ kita ini IQ yang luar biasa. Insya Allah berpotensi menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Tentu kalian semua berkeinginan menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Namun ini harus diwujudkan. Kita harus memiliki cita-cita yang tinggi. Kita memiliki semangat yang tinggi dalam rangka meraih sampai pendidikan yang tertinggi semampu kita. Jangan sampai kita terputus hanya sampai dengan cukup SMK ini saja, atau SMA, atau cukup sampai di sini. Tetapi kita harus bercita-cita sekolah yang tertinggi sekemampuan kita. Syukur alhamdulillah kalau orang tua kita mampu. Kalaupun tidak, insya Allah sekarang banyak fasilitas yang diberikan pemerintah, swasta ataupun lembaga untuk bisa memberikan beasiswa kepada orang-orang atau anak-anak yang tidak mampu tapi berpotensi akademis. Itu anak-anakku sekalian, mari kita kembangkan potensi kita. Untuk keilmuan ini, Al-Ghazali menyampaikan kepada kita semua, mengelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama adalah orang yang berilmu atau pandai, tapi dirinya juga mengetahui bahwa dirinya itu orang yang berilmu. Insya Allah inilah orang-orang yang
pandai, cerdas, sekaligus mengerti untuk apa ilmunya itu dimiliki. Insya Allah orang-orang ini yang akan memberikan barokah, memberikan rahmatan lil alamin bagi lingkungannya, bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, dan bahkan bangsanya. Kemudian yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri, yaitu orang-orang yang pandai, pinter, tetapi tidak tahu bahwa dirinya itu orang yang pinter atau pandai. Maka inilah yang kadang-kadang menjadi bumerang dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Banyak orang yang pandai, pintar, pendidikan tinggi, tetapi kepandaiannya bukan untuk kemasyarakatan umat, bukan untuk kebaikan bangsa dan negaranya, bahkan untuk menghinakan orang lain, untuk membanggakan dirinya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, kata Al-Ghazali, rajulun la yadri annahu la yadri, yaitu orang-orang yang dirinya tidak tahu atau bodoh katakan, tetapi dirinya tahu bahwa dirinya itu tidak pandai atau tidak mengerti, sehingga dia setiap saat belajar dan belajar karena mengetahui dirinya itu orang yang kurang ilmunya. Insya Allah orang yang senantiasa belajar dan belajar, dia akan senantiasa haus untuk belajar. Orang yang sering ke perpustakaan, insya Allah akan semakin merasa kurang, semakin bodoh. Bahkan orang yang, anak-anak yang tidak pernah ke perpustakaan, seakan-akan dia sudah pandai. Ibarat kita berada di dalam tempurung, kita nggak pernah keluar rumah, nggak pernah bergaul, seakan-akan kita sudah merasa terpandai di situ. Yang keempat, kata Al-Ghazali, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, yaitu orang-orang yang tidak tahu atau bodoh, tapi juga dirinya tidak memahami bahwa dirinya orang yang tidak tahu atau bodoh. Ini yang habis-habisan. Naudzubillah, orang yang tidak mengerti ilmunya, tidak mengerti sama sekali bahkan, tapi merasa dirinya sudah tahu. Diberitahu orang lain, kita merasa sudah ngerti, bahkan kita tersinggung, kita dikritik orang tersinggung karena sudah merasa tahu. Ini naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak pandai atau tidak punya ilmu tapi seakan-akan sudah berilmu. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang disampaikan Al-Ghazali sebagai kritikan bagi kita semua, agar kita menjadi paling tidak menjadi golongan yang ketiga, syukur menjadi orang yang golongan pertama, yaitu orang yang pandai dan dirinya memahami, dirinya orang yang mengerti harus bagaimana bersikap. Itulah yang nanti akan menjadi khalifah di muka bumi. Insya Allah golongan pertama ini ketika menjadi pemimpin, menjadi anggota masyarakat, akan membawa kebaikan bagi dirinya dan lingkungannya. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, rahimakumullah. Sebagai indikator orang yang cerdas tadi, yang pertama adalah orang yang memiliki intelektual. Kemudian yang kedua, untuk mengantarkan orang sukses di kemudian hari adalah social capitalnya. Apa social capital ini? Yaitu kepandaian seseorang bersosialisasi. Ini tentu kita tidak lepas dari bahasa yang kita pelajari. Semakin banyak orang belajar bahasa, multibahasa, insya Allah di kemudian hari akan semakin sukses. Kita tidak cukup dengan bahasa Indonesia, kita perlu belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Jerman, Perancis, bahasa Arab dan sebagainya. Bahkan kita kadang-kadang dengan bahasa kita sendiri saja kita kurang menguasai. Kita orang Jawa, kadang-kadang kita sulit berbahasa Jawa dengan baik, padahal
itu bahasa kita sendiri. Nah ini penghargaan terhadap bahasa saja kita kadang-kadang kurang. Maka mutlak rasanya kita belajar bahasa-bahasa yang macam-macam itu. Untuk apa? Eksis di kemudian hari. Ini dalam rangka untuk bersosialisasi dengan masyarakat dimanapun kita berada. Tapi dengan bahasa yang baik belum cukup, maka kita perlu dari hasil berbahasa itu kita bisa belajar juga bermasyarakat. Kita memiliki sikap simpati dan sekaligus empati, ini penting. Kadang-kadang kita dengan lingkungan tidak peduli. Saudara-saudara kita ini sangat bervariasi. Ada dari kalangan menengah atas, kemudian menengah bawah. Insya Allah dengan siam di bulan Ramadan ini kita sudah merasakan betapa sulitnya, betapa beratnya kita menahan lapar dan dahaga. Padahal saudara-saudara kita di sekitar kita atau mungkin di tetangga kanan kiri kita misalnya banyak yang kekurangan. Mereka kekurangan tidak hanya di bulan Ramadan, anak-anakku sekalian. Mereka ini sepanjang masa, apalagi di masa-masa yang sulit seperti pandemi saat ini. Maka ketika kita bermasyarakat, kita mencoba belajar dengan lingkungan kita. Kita ikut merasakan betapa sulitnya, betapa beratnya menjadi orang kekurangan. Dengan seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari, tetapi juga tahu lingkungan kita. Jangan sampai kita sukses tapi kita tidak mau tahu lingkungan kita. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang rahimakumullah, ini penting kita asah khususnya di bulan Ramadan dan nanti kita terapkan di bulan-bulan lain di luar Ramadan. Ini sikap sosial, simpati, empati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang cerdas itu adalah memiliki sikap soft capital, memiliki ketahanan mental yang kuat. Kita insya Allah di bulan Ramadan kita sudah mencoba merasakan beratnya tidak makan, tidak minum. Mungkin fisik kita lemah karena kita puasa, bahkan fisik kita mungkin cenderung merasa tidak enak dan sebagainya, rasa kantuk dan seterusnya. Tapi kita tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagaimana biasanya. Dan inilah yang diajarkan Allah SWT dalam rangka menghadapi problematika kehidupan. Ketika kita dalam keadaan susah sekalipun, keadaan fisik lemah sekalipun, kita tetap melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pelajar, sebagai guru, tanpa mengurangi tugas-tugas kita. Inilah yang sudah diajarkan Allah ketika Ramadan. Maka ketika kita sudah terbiasa menyelesaikan perkara problematika hidup, insya Allah di kemudian hari kita menjadi orang-orang yang tahan uji, tidak cengeng, tidak mudah berputus asa. Semakin banyak kita menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, semakin kita menyelesaikan persoalan dengan baik, insya Allah kita akan semakin siap menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Jangan sampai kita menjadi orang yang lemah secara fisik, visi, ataupun cita-cita masa depan. Nah, ini penting bagi kita semua agar kita tahan uji dan memiliki mental yang kuat kemudian hari. Anak-anakku, Bapak Ibu yang saya banggakan, kemudian yang berikutnya sebagai indikator orang yang cerdas yaitu spiritual kapitalnya, memiliki spiritual yang baik. Tidak hanya Islam saja, agama-agama lain ketika mereka agama sebagai spirit, sebagai pendorong hidupnya, insya Allah di kemudian hari mereka menjadi orang-orang yang sukses. Tidak hanya sukses duniawi, tapi sukses sampai ukhrawi nanti. Apalagi sebagai seorang muslim, kita menjalankan ajaran agama dengan baik,
tuntunan agama dengan sepenuh tanggung jawab, insya Allah itulah bagian dari kita mengasah diri kita menjadi orang-orang yang cerdas, komprehensif. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita semua dalam firman-Nya surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas yang lain. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu sekalian kerjakan. Anak-anakku, Bapak Ibu yang saya hormati, ini janji Allah, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ini berarti ada sebuah keseimbangan antara iman dan ilmu, atau sebaliknya ilmu dan iman tidak bisa dipisahkan. Inilah yang akan mengantarkan orang-orang beriman yang sukses di kemudian hari. Tidak hanya sukses di dunia, tetapi suksesnya sampai yaumul kiamat. Insya Allah kali ini bisa kita ambil hikmah dengan baik dan bisa kita laksanakan dengan baik. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang berkualitas di sisi Allah dan juga di mata masyarakat barangkali. Semoga Allah membimbing kita semua, kita bisa menyelesaikan siam di bulan Ramadan sampai akhir dengan sempurna, dan semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah SWT. Tentu harapannya kita semua menjadi orang-orang yang berkualitas di sisi Allah ataupun di dunia ini dengan kita meneladani atau mengambil hikmah siam di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu memiliki iman dan takwa yang kokoh. Kemudian yang kedua, kita memiliki sikap disiplin dalam hidup ini. Yang ketiga, kita memiliki kecerdasan yang komprehensif. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian tausiah singkat yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.